Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom ya. Sangat senang menyambut kita semua bisa hadir di tempat ini, di gereja Tuhan. Kami sangat bersuka cita bisa bertemu kembali. Ini kesempatan yang baru dari Tuhan, hari yang baru yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita dapat menikmati akan kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mulai akan ibadah pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita mau rasakan, kita mau alami lawatan dan jamahan kasih Tuhan. Kita mau semakin dibawa Tuhan lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau sungguh-sungguh menikmati akan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita mau berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kejadian kami sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh nyata dan sempurna kami alami dan kami nikmati. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga di penghujung tahun 2024 Engkau telah nyatakan keajaiban-Mu. Engkau telah memberikan jawaban pada setiap kami. Kau telah menyatakan mujizat-Mu, Kau memberikan terobosan, Kau bahkan memberikan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin tetap dan selalu bersyukur untuk kebaikan yang Engkau berikan pada kami. Kami yakin dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Kami ingin semakin dekat, semakin berharap di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan selalu
Hanya nama Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya nama Tuhan yang layak untuk kita puji. Naikkan ucapan syukurmu, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan. Ini ucapan syukurku. Ku naikkan padamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan selalu menjagaku sampai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, selalu. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku, selalu menyanggaku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dengan tangan terangkat kita mau nyatakan, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, ya Tuhan, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Dia menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Kami ingin tetap dan selalu bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran dan keyakinan kami untuk terus bersinar terang Tuhan. Hanya dalam namamu Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami melangkah penuh dengan iman. Karena Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami tak akan pernah sama. Karena kami memiliki Engkau di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap dan yang rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya, boleh beri salam kanan kirinya, katakan hidupku tak akan sama. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan lama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, hidup kita akan pernah sama karena Engkau-lah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk kami hidup Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup,
Sesungguhnya Tuhanlah alasan untuk kita hidup. Hidup ini jadi punya makna saat kita punya Tuhan, saudara. Dan hidup ini kita mau pakai untuk terus menyenangkan nama Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan bahwa Kaulah Tuhan alasan untuk kami hidup. Kami ingin menyenangkan-Mu. Kita mau lebih lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, semuanya milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hanya untuk-Mu. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Kaulah alasan untuk kami hidup, hanya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuk hati ini Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini deklarasi kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan. Dengan segenap hatimu katakan, hanya itu kerinduanku. Tuhan mendengar setiap perkataan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita mau katakan, menyenangkan-Mu, senangkan. Ini kami Tuhan.
kerinduanku ya Yesus. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan, Menyenangkanmu, senangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Inilah yang kami ingin Tuhan, bahwa Engkau disukakan. Setiap kali ketika Tuhan memandang kehidupan kami, hidup kami membuat Tuhan tersenyum. Ya Bapa, kami mau bangun kehidupan kami di atas batu karang yang kuat, yang teguh. Di atas batu karang firman-Mu, karena kami percaya tidak ada badai topan yang bisa merobohkan hidup rohani kami kalau kami bangun di atas dasar yang teguh. Kami mau tinggal dalam terang firman Tuhan. Kami percaya tidak ada kegelapan di dunia bisa menguasai orang benar. Orang benar akan terus tetap bersinar. Terpuji nama-Mu Bapa di hari momen yang begitu indah di masa Natal ini. Engkau berikan hamba-Mu boleh berkumpul dengan umat-Mu di gereja Geberok ini Tuhan. Mari Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan. Beri kami tuntunan ilahi, sehingga hari-hari hidup kami ke depan, kami mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Ini doa kami. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Iya. Shalom, Bapak Ibu, untuk kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Terima kasih kepada Pastor Roy yang memberi kesempatan saya boleh melayani. Terima kasih untuk jemaat di tempat ini yang dimana bisa menerima kami, komunitas sahabat doa yang hari ini ada datang dan hadir di tempat ini. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa duduknya di bangku yang urutannya sama seperti waktu saya datang? Inilah, sama. Inilah. Saya senang sekali lagu yang tadi dipakai. Anaknya Pak Roy ya. Terima kasih lagunya ya kepada worship leader. Tahu lagu yang paling saya suka apa? Tak sehelai rambutmu yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Wah, itu lagu yang saya paling suka. Setiap kali sampai kalimat itu, tak sehelai rambutmu yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan, membuat saya begitu bangga di hadapan Tuhan. Bahwa saya selalu mendapat izin Tuhan sebelum saya cukur rambut, saudara. Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama. Sebelum saya masuk dalam khotbah, boleh putarkan video, bisa nggak ya diputarkan videonya? Bisa? Kita lihat dulu. Saudara, Tuhan memberi saya kesempatan melayani secara digital. Dan saya selalu mengingatkan diri sendiri di hadapan Tuhan bahwa saya adalah digital missionary, misionaris digital. Saudara, pemberitaan Injil pada masa sebelumnya 150 tahun yang lalu, itu Hudson Taylor dan yang lain pergi ke Cina, penginjilan harus belajar bahasa Mandarin dan dengan biaya yang besar dan mahal.
amanat agung sampai hari ini belum sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu pemberitaan Injil ada model kedua, yaitu model apa? Memakai orang setempat, dimuridkan sehingga mereka tahu budaya di situ, mereka tahu bahasa di situ, mereka menginjil kembali daerah situ. Tapi itu pun perkembangan Injil masih lambat. Model ketiga ada tent maker. Tent maker adalah mereka yang adalah pengusaha. Kita tahu mereka punya karyawan, mereka juga terbang ke sana sini, ke luar negeri. Mereka dimuridkan menjadi misionaris, mereka memberikan Injil di tempat mereka ada. Tapi Injil masih lambat dalam perkembangan. Dan yang terakhir adalah melalui pelayanan digital. Itu yang Tuhan pakai luar biasa di zaman ini. Jadi manfaatkanlah anak-anak muda, manfaatkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semua media sosial. Manfaatkan itu. Kenapa? Karena ujung bumi ada di ujung jari. Yuk sama-sama katakan. Cahaya ujung bumi ada di ujung jari. Oke. Cahaya di ujung terowongan. Hidup seringkali seperti perjalanan melalui terowongan gelap. Ada saat-saat di mana kita merasa kehilangan arah, terjebak dalam masalah, atau dikelilingi oleh kegelapan yang tampaknya tak berujung. Namun, ingatlah bahwa tidak peduli seberapa gelap terowongan itu, selalu ada cahaya di ujungnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Di tengah kesulitan, Tuhan adalah terang yang memandu langkah kita. Cahaya itu mungkin terlihat samar, tetapi jika kita terus berjalan dengan iman, kita akan sampai ke ujung terowongan dan menemukan pengharapan serta pemulihan. Percayalah bahwa apapun yang kamu alami saat ini, itu bukanlah akhir dari perjalananmu. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cahaya itu ada dan Tuhan sendiri adalah terang itu. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ini kembaran saya. Saudara, semalam video ini selesai dibuat. Setiap hari saya kirimkan satu video ini. Saudara, dan yang menerima, ada yang dari seberang, ada yang dari berbagai. Dan saya selipkan satu ayat di kali selesai di renungan yang ada. Sehingga mereka mengenal firman Tuhan dari renungan yang ada. Dan seperti ini, itu bisa sampai kemana aja. Karena itu bangun pagi, gak usah kirimkan berita tentang Ukraina diserang oleh Rusia. Gak usah bingung kirimkan berita tentang Israel dan Hamas. Sekarang kita fokus bagaimana menyelesaikan amanat agung Tuhan, beritakan Injil Tuhan. Amin. Karena apa? Son of Man itu, anak Allah itu yang harus kita beritakan. Amin. Itu harus kita beritakan. Nah, hari ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-1. Ya, Lukas pasal 1 ayat 26. Saya bacakan dengan cepat sampai ayat 38. Firman Tuhan akan diambil dari bagian ini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Gabriel, malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33. "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sekali lagi katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pernahkah Bapak Ibu, di mana kehidupan saudara, rencana saudara tiba-tiba dirombak oleh Tuhan? Pernahkah jemaat Tuhan mengalami apa yang kita setting, apa yang kita atur, tiba-tiba harus berubah karena apa yang dinamakan panggilan Tuhan itu? Maria, ketika saya mempelajari kehidupan, slide-nya ada? Ya, boleh tampilkan. Ada pointer? Nggak ada. Oke, bantu saya diklik ya. Baik. Cahaya Maria, di pada ujung waktu terowongan. bertunangan dengan Yusuf, di dalam komentar para teolog mempelajari sejarah yang ada, sekitar umur antara orang bertunangan itu zaman pada waktu tradisi Yahudi, umur 12 sampai 16. Ya, kita ambil umur 16. Itu tradisi Yahudi pada waktu itu wajar. Pada waktu itu wajar. Dan kita tahu bahwa tentu dalam kehidupan Maria, hidupnya itu sangat indah. Ada seorang pria yang sudah menjadi tunangannya dia. Maria bisa punya segala rencana yang dimana dia merindukan hari ketika kebahagiaan itu datang dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi ketika Maria sedang bertunangan dikatakan di sini? Malaikat Tuhan dikatakan di sini ya. Saya bacakan untuk kita. Malaikat Tuhan yang datang kepada Maria, namanya apa? Gabriel. Ya. Mikael, Allah, itu Allah, ya. Datang kepada dia dan berkata apa? Maria, engkau dapat kasih karunia Allah. Saudara, ada satu perkenanan Tuhan kepada Maria. Dan perkenanannya apa? Perkenanan adalah kamu itu akan dipakai Tuhan, wanita yang khusus satu-satunya di seluruh muka bumi, yang kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, soalnya itu seperti halilintar di siang bolong. Itu menggelegar bagi dia yang gak pernah dimimpikan dia. Saudara, sentuh pikiran Maria berkembang bagaimana nanti Yusuf menerima, bagaimana pandangan orang segala macam. Dan yang terakhir pertanyaan Maria, ternyata tidak terungkap masalah bagaimana hubungan Yusuf. Yang terungkap adalah pertanyaan Maria, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Nah, mari kita lihat next slide. Saudara, ketika pertanyaan Maria itu dilontarkan kepada malaikat Gabriel, disitulah kita melihat setiap manusia memiliki batas. Ada situasi yang tampaknya mustahil bagi Maria. Sama juga bagi kita. Situasi itu bisa masalah kesehatan. Bisa masalah keuangan. Bisa masalah relasi, hubungan. Atau bahkan kita terbatas dalam panggilan yang Tuhan berikan. Namanya panggilan hidup untuk kita kerjakan. Maria mengalami persoalan tersebut. Nah, terima kasih. Nanti ingatkan saya ya. Karena saya pernah khotbah di gereja orang lain, saya kantongin, saya bawa pulang. Karena kalau di gereja lain di Jakarta tinggal dikirim pakai Gojek. Kalau Semarang jauh, Pak. Nah, apa yang terjadi? Maria mengalami batasan tersebut. Saudara, kita tahu, oh di layar depan nggak ada ya? Oke, baik. Nah, mari kita lihat ketika Maria mengalami batasan tersebut, saya mau ringkaskan kisah di dalam Lukas pasal 1 26 sampai 38. Kisah Maria, seorang kisah gadis muda yang dipilih oleh Allah untuk tugas yang luar biasa. Tugas apa? Melahirkan Mesias. Soalnya kita harus tahu bahwa Mesias itu adalah janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bahkan kita telusuri janji ini berawal bahkan dari pertama di Taman Eden. Betul ya? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan janji Allah ini Allah tepati sampai pada masa Israel yang pernah mengalami 400 tahun lebih gak pernah Tuhan bicara sama mereka. Saudara, itulah disebut masa kegelapan bangsa Israel. Karena belum pernah Allah berdiam diri sedemikian lama. Gak ada penampakan malaikat, gak ada pernyataan para nabi, tidak ada pernyataan apapun. 400 tahun lebih. Tiba-tiba di titik di mana Maria hidup itu. Maria seorang gadis muda. Sekali lagi kita ambil umurnya sekitar 16. Karena itu yang saya pelajari dan saya dapatkan. Bahwa pada masa itu sekitar umur demikian.
Saudara bayangkan seorang anak muda umur 16. Di sini ada yang umur 16? Sangat muda. Saudara, bagaimana mungkin dia mampu untuk menangani itu semua? Saudara, bagaimana dia membayangkan masa depannya, seluruh rencana hidupnya itu berantakan rasanya. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui apa yang Tuhan pilih itu. Bahwa dalam ketidakmungkinan kita menemukan satu kebenaran. Sekali lagi, dalam ketidakmungkinan kita temukan satu kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaran kita. Tapi sebuah kebenaran dalam diri Allah. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. So, sekali lagi, dalam ketidakmungkinan ya kita menemukan satu kebenaran. Saudara, pergilah ke rumah sakit, lihat papan tulis yang ada tentang dokter-dokter yang diklarifikasi yang ada. Kita kalau cari dokter, pernah lihat papan di rumah sakit? Dokter, ada dokter umum, dokter spesialis. Spesialisnya namanya, terus di samping ditulis spesialisnya. Ada nggak dokter yang spesialisasi hal yang mustahil? Dokter tuh sampingnya spesialisasi segala penyakit. Ada? Nggak ada. Dan Yesus, Allah kita, dia adalah spesialisasinya hal-hal yang manusia udah give up, udah angkat tangan. Nah ini bawa ke sini. Yang mustahil dibawa ke sini. Itulah yang terjadi. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, bahwa di dalam Lukas pasal 1 26 sampai 38, Tuhan memberikan sesuatu hal kepada kita belajar dari kejadian itu. Yang pertama, bahwa rencana Allah melampaui pikiran manusia. Sama-sama katakan. Rencana Allah melampaui. Sekarang ganti, rencana Allah melampaui pemikiran saya. 1, 2, 3. Itulah cara Tuhan bertindak. Saudara, ketika malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seluruh ini bukan rencana Maria. Rencana Maria mungkin nanti menikah di tahun keberapa. Rencana Maria adalah dipinang oleh Yusuf. Rencana Maria adalah menjalankan kehidupan yang wajar seperti gadis-gadis lainnya. Tetapi firman Tuhan berkata, rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Rencanamu berbeda dengan jalanmu, beda dengan jalanku. Amin. Beda. Saudaraku, ketika kita melihat bahwa karya Allah mulai hadir dalam kehidupan Maria dengan rancangan demikian. Engkau akan mengandung. Engkau lahirkan seorang laki-laki. Dan engkau namai dia Yesus. Ini seluruh rancangan Tuhan. Bukan rancangan Maria. Pernah saudara ngalamin bahwa ketika engkau punya rancangan dan Tuhan memanggil hidupmu, rasanya berantakan semua ya. Nah, ini yang Maria harus hadapi. Tetapi di sini kita belajar apa? Bahwa Tuhan ketika memilih Maria, bukan melihat status, bukan melihat kedudukan Maria, tapi Tuhan memilih Maria, bahkan Maria tidak ada istimewa yang mungkin di hadapan pandangan dunia. Tapi karena apa? Sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan. Natal itu adalah kisah anugerah yang mempesona manusia. Sama-sama katakan, Natal adalah kisah Allah yang mempesona manusia. Soalnya waktu masukin bulan Natal, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarkan saya tentang Natal di tahun ini? Pada waktu masuk bulan Desember, ada satu kalimat yang saya dapatkan dalam pergumulan rohani saya. Bahwa Yesus datang ke dunia, ini kalimat. Yesus datang ke dunia bukan membawa organisasi. Dia datang bukan membangun institusi. Tetapi Yesus datang membawa relasi. Ada amin? Saya ulangi. Yesus datang bukan membangun organisasi. Dia datang bukan membawa institusi. Tapi Yesus datang mau membangun dan membawa relasi untuk saudara saya. Gereja boleh besar. Gereja boleh mewah. Tapi kalau jemaat di dalamnya tidak punya relasi, tidak terkoneksi dengan Tuhan, betapa kasihannya. Saudara, hari-hari ini perjalanan pelayanan gereja Tuhan. Tadi saya mengobrol dengan Pak Roy. Bahwa kita menampakkan gereja-gereja Tuhan yang sudah begitu antusias. Membangun cabang-cabang gereja yang ada. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat dibawa untuk membangun sebuah hubungan yang terkoneksi, nempel, melekat dengan Tuhan? Saudara, saya mau berkata,
Kalau kita melalui masa Natal ini tanpa sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan, sia-sia Natal yang kita lalui. 20 tahun mungkin kau jadi orang Kristen, berarti 20 kali Natal kau lalui. Pertanyaannya, apakah relasi kita dengan Tuhan semakin melekat, semakin nempel? Ingat, Tuhan gak datang bawa organisasi. Tuhan tidak ke dunia membangun institusi. Tapi yang Tuhan bangun dan dia bawa adalah relasi yang terhubung dengan Bapa di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu apa? Bagi saya Natal adalah cerita tentang anugerah yang mempesona itu. Anugerahmu mempesonaku. So itulah pujian yang selalu saya ingat betapa anugerah mempesona. Kenapa? Kalau kita lihat saudara, Tuhan sering memilih manusia yang lemah, kadang sederhana untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar. Saya bacakan. Apakah ada dasar ayatnya? Saya bacakan untuk kita ya. Di dalam 1 Korintus. Saya bacakan 1 Korintus pasal 1. Saudara, di situ Paulus menuliskan sebuah pernyataan yang luar biasa. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara kalau baca kalimat ini, yang ditulis, siapa yang nulis? Paulus. Waktu itu dia bernama Saulus, Tuhan jamah dia. Dan dalam pertobatan dia, dalam pelayanan gigih. Kepada jemaat Korintus dia berkata dipilih. Mungkin saat itu Paulus berhenti sejenak meneteskan air mata. Rasul yang paling layak memakai kata dipilih, paling mendalami mengerti, itu Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia tahu, dia dipilih Tuhan, bukan dia yang pilih Tuhan. Amin. Saudara, kapankah Saulus ketika Tuhan tangkap hidupnya? Bukan karena dia udah berubah agak baik. Tuhan bilang, saya tunggu kamu agak baik, saya jamah engkau, saya ubahkan. Enggak. Justru Saulus dalam keadaan puncak kejahatannya, mengejar orang Kristen di Damsik. Tuhan jamah dia. Saudara, Natal bicara tentang kasih karunia Tuhan. Dan Natal bicara apa? Tentang cara Tuhan yang memilih orang-orang yang biasa. Bisakah Tuhan memilih seorang wanita dari keluarga kaya raya? Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan pilih dari keturunan yang adalah imam yang ada di bait Allah, yang terpandang di kota Yerusalem? Bisa. Tuhan tidak memilih yang terpandang. Tuhan tidak memilih mereka yang menurut ukuran manusia berpengaruh. So Maria bukan seorang yang berpengaruh pada zamannya. Bukan gadis yang terpandang di zamannya secara kedudukan. Tapi Tuhan pilih dia. Saudara, Natal bicara apa? Bahwa Tuhan sering memilih yang lemah, yang sederhana. Untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar. Kalau engkau berkata, wah saya di gereja Geberong ini biasa Tuhan. Saya orang biasa. Saya percaya Geberong dibangun. Bukan dari orang luar biasa. Justru dari yang biasa-biasa. Tetapi yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Tanya kanannya, kirinya. Mau dipakai Tuhan gak? Nah, ya kan? Mau dipakai Tuhan gak? Itu yang penting. Saudara, saya percaya bahwa inilah cara Tuhan mengajar kita ketika melalui kisah Maria di masa Natal ini. Jangan pernah meremehkan panggilan Tuhan. Walaupun tampaknya panggilan Tuhan sulit atau tidak masuk akal. Kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan punya maksudnya. Ada banyak orang meremehkan panggilan, cuma jadi operator, cuma jadi bagian multimedia, hanya jadi guru sekolah minggu. Saudara jangan salah. Seorang guru sekolah minggu yang setia menjalankan tugasnya bisa dipakai Allah membentuk seorang presiden. Saya tahu siapa presiden Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika. Lahir dari apa? Sebagai seorang anak sekolah minggu yang mendapat pengaruh daripada guru sekolah minggu sebelumnya. Dan Abraham Lincoln sejarahnya, dia juga ada seorang guru sekolah minggu di gereja yang ada. Dahsyat nggak Tuhan pakai? Saudara, jangan pernah meremehkan panggilan Allah, walaupun panggilan itu tampaknya, aduh, Tuhan panggil begini, sulit, susah Tuhan, aku nggak bisa, nggak masuk akal. So sering kali anak-anak Tuhan mundur dari panggilan Tuhan karena apa? Sulit. Kedua, nggak masuk akal.
Nggak mungkin. Lalu kita mundur. Saudara, mari kita perhatikan Maria. Pada waktu malaikat menyatakan kepada dia, engkau akan mengandung. Maria diberikan pernyataan apa? Dia bilang, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. 3 hal malaikat katakan. Yang pertama, malaikat nyatakan demikian. Saya bacakan ya. Pertama, Roh Kuduslah yang akan bekerja. Ya, Roh Kudus yang akan bekerja. Kedua, Roh Kudus bekerja, kuasa Allah akan menaungi. Yang kedua, Tuhan kasih bukti. Elisabeth, saudaramu sudah mengandung. Soalnya zaman dulu nggak ada berita, WhatsApp dan lain. Bahkan Maria nggak tahu Elisabeth sudah mengandung. Elisabeth itu mandu. Tapi Tuhan nyatakan melalui malaikatnya. Kedua, ada bukti. Kalau kamu nggak percaya, yang pertama, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Itu yang pertama. Nggak percaya? Malaikat kasih bukti yang kedua. Elisabeth, sanakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini yang bulan ke-6. Dan yang ketiga, malaikat menyatakan, kalau kamu nggak percaya, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Malaikat berkata di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Persoalannya Pak Pendeta, panggilan Tuhan itu suka sulit. Suka nggak gampang. Panggilan Tuhan itu seringkali suka nggak masuk akal. Saudara, saya masih ingat sekolah Alkitab yang istri saya dan saya mengajar di dalamnya. Salah suatu hari ada sebuah kisah dari sekolah Alkitab tersebut. Sekolah Alkitab itu ada di Kampung Pulo. Sebelum diserbu sama FPI, ada 2 sekolah Alkitab yang serang sama FPI di masa Indonesia ini. Satu Dulos, Harus mungkin tahu, kedua adalah Setia. Itu sekolah Alkitab yang kami ngajar. So, sekolah Alkitab itu, waktu itu sekolah Alkitab yang terbesar dalam jumlah murid yang terbanyak di seluruh Indonesia. Namanya STT Setia. Muridnya ribuan. Apa yang terjadi? Saudara, waktu sekolah Alkitab itu berjalan, suatu hari nggak punya beras. Dalam keadaan tidak beras, pihak akademik menyampaikan kita doa puasa. Kita mohon sama Tuhan pertolongan. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Ada orang nganter beras. Dan orang itu ketika pakai pick up yang ada, yang pemiliknya itu adalah dari kepercayaan orang Buddha. Orang Buddha. Tetapi bayangin, bisa kirim beras ke sekolah Alkitab yang mendidik untuk pendeta. Pada hari itu ketika beras itu dikirim bertonton, saudara, disitulah anak-anak mahasiswa melihat. Panggilan menjadi hamba Tuhan sulit. Tetapi yang Tuhan berikan panggilan itu, yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan, Tuhan kerjakan dan Tuhan cukupkan makanan, beras yang ada dan dikirim tepat pada waktunya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. So, panggilan Tuhan sulit. Benar, panggilan Tuhan nggak masuk akal kadang-kala. Tapi Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan nyatakan nggak ada yang sulit kalau Tuhan panggil kita untuk menjalaninya. Amin. Mari kita lihat. Yang kedua, dalam kisah Maria kita belajar apa? Ketidakmungkinan menjadi mungkin kalau bersama Tuhan. Saudara, jangan kita berkata, wah aku sanggup melakukan segala perkara. Kalau andalin kekuatan diri, nggak sanggup. Kalau kita andal kekuatan kita, nggak bisa. Tapi di sini dikatakan apa? Saya tulis, kalau bersama dengan Tuhan. So di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Di dalam Tuhan, Yesus berkata, di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa. Nempel sama pokok itu, kamu bisa melakukan sesuatu. Saudara, mari kita baca. Lukas 1 ayat 34, 1, 2, 3. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, dari sudut pandang Maria, sudut pandang manusia, itu pertanyaan yang wajar. Tapi lihat, kelahiran seorang anak tanpa hubungan suami istri adalah yang mustahil. Itu bagi Maria. Tapi kalau bersama Tuhan, nggak ada yang mustahil. Manusia dilempar ke gua singa, singanya nggak mau makan. Mustahil nggak? Tapi terjadi nggak? Laut Teberau, Laut Merah, lebar, luas, dalam. Cuma pakai tongkat, lewatin laut. Mustahil nggak? Tapi Tuhan bisa bekerja. 300 pasukan, kalian puluhan ribu. So bukankah itu mustahil?
Saudara, ketika bangsa Israel pertama kali mengalahkan Amalek dalam perang yang pertama, Musa hanya angkat tangan di topang Hur dan Harun, Yosua yang maju. Dan bangsa Israel tidak pernah berperang. Karena 400 tahun lebih mereka hidup di Mesir, mereka bukan bangsa yang perang. Tapi mereka berhasil mengalahkan Amalek. Caranya gimana? Hanya dengan Musa angkat tangan. Mustahil gak? Mustahil. Tapi terjadi tidak? Terjadi. Saudara, kuncinya adalah jangan andalin kekuatan diri. Andalin Tuhan, bersama Tuhan. Saudara, banyak kesaksian yang saya dengar. Pekerjaan-pekerjaan, pembangunan gereja, pekerjaan misi yang mustahil. Yang gak mungkin. Tetapi ketika saya melihat mereka mengandalkan lutut. Ditanya, modal kamu apa? Dengkul. Coba katakan modal dengkul. Soal modal dengkul, orang kan dunia aja pakai kalimat modal dengkul. Mana bisa? Tapi tahu gak, dalam kekristenan justru modal dengkul itu modal yang paling pertama. Coba pegang dengkulnya ini loh. Udah kapalan belum dengkulnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat. Gabriel bilang ke dia, Maria kan nanya begini. Kan aku belum bersuami. Malaikat bilang gini. Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Allah akan menolongi kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, Gabriel bilang, saya kasih bukti yang kedua. Elizabeth, saudara yang mengandung itu, sekarang mengandung. Bahkan jenis anaknya pun dikasih tahu. Anak laki apa perempuan? Laki-laki. Betul ya? Lihat Alkitab ya. Setiap kali yang mengandung jenisnya pun dikasih tahu. Hari ini di Amerika, anak yang lahir, orang tua nggak boleh sebut itu laki atau perempuan. Saya baru dapat kabar beberapa waktu lalu. Dibilang apa? Orang tua tidak berhak menentukan anak mereka. Biarkan anak itu tumbuh besar, baru tentukan jenis kelaminnya sendiri. Jadi jangan heran di Amerika, yang laki bingung, nggak tahu dia laki atau perempuan. Padahal kalau kita baca Alkitab, dari kecil di kandungan udah jelas kok laki atau perempuan. Betul? Nah, saudara, itulah kondisi dunia kalau dia jatuh dalam dosa. Ya. Nah, malaikat bilang ini, Elizabeth yang dianggap mengandung. Yang ketiga, ini kalimatnya. Baca sama-sama buktinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mereka bilang gini, dalam tatanan dunia ilahi itu gak mustahil. Suatu hari saya nonton sebuah acara show sulap. Sekarang atau sulap masih ada show yang menggentarkan kan? Siapa yang kenal namanya David Copperfield? Pernah dengar nama ini? Pernah ya? Ngangguk semua. Pernah ya? Wah, kayaknya pecinta semua acara itu. Pernah semua. Suatu hari saya nonton, tapi bukan David Copperfield. Saya nonton seorang Singapura yang luar biasa permainan sulapnya sampai ke bangsa-bangsa. Nah, lalu dia pergi ke Malaysia, negara tetangganya, masuk ke satu kampung. Dan televisi ngikutin dia, karena itu live show. Live loh. Nah, waktu dia jalan di kampung itu, dia lihat seekor anak ayam. Dia ambil anak ayam kecil itu. Lalu dia minta telur. Orang kampung itu gampang lah cari telur. Langsung ada yang pulang lari ambil telur. Karena live kan, ambil telur. Saudara, dia deketin telur dengan anak ayam itu. Dia nempelin. Tangannya cuma begini muter. Ayamnya hilang. Tinggal telurnya. Wih, pada tepuk tangan, cuma bingung. Udah pada oma-oma pada noleh. Mana ayamnya? Kok bisa hilang? Terus dia lihat. Dia minta buah. Coba kalian ada buah apa? Wah, ada yang bawa keluar buah sunkist. Ada yang bawa melon. Ada yang bawa semangka. So tahu apa yang terjadi? Dia ambil buah sunkist itu. Dia deketin ke telur. Lalu tangannya muter sebentar. Telurnya hilang. Mulai diem semua. Saya mulai lihat, saya terik. Gimana cara? Kan live kan? Itu, waduh. Lalu dia ambil melon. Melon itu kecil, nggak terlalu seberapa besar. Dia deketin ke sunkist itu. Lalu sunkist itu diputar ke belakangnya. Sehingga kamera cuma kelihatan melon. Dia putar ke belakang. Tangannya mau bergeser. Balik ke sini. Sunkistnya hilang. Dia yang lebih mengherankan adalah. Dia ambil buah semangka yang besar. Dan melon ini. Nah, sekarang saya mau lihat dia gimana muter. Karena kan kelihatan sama mata kita kan. Kelihatan mata kan. Dan dia bilang, perhatiin ya. Dia ambil melonnya. Tangan kirinya dia putarin melonnya ke depan. Tangan belakang digerakkan
semangka dia putarin ke depan, melon yang lebih kecil itu dia putarin ke belakang. Hanya dalam waktu putar sejenak, kayak mata itu kayak gitu, hilang melonnya. Lalu dia minta pisau. Orang kampung lari pulang ambil pisau. Sini pisau. Dia taruh, ada meja, dia cari tempat duduk, orang kampungan dalam tempat duduk, dia tusuk melon itu. Dia tusuk dan dia buka. Melon, semangka. Waktu dia tusuk dia buka. Apa yang di dalamnya? Melon. Waduh, tepuk tangan. Saya bilang, gimana masukinnya? Bingung. Dia tusuk melon itu, dia buka lagi. Udah bisa ketebak. Ada apa? Sunkist tadi. Masalahnya, sunkist kan ada isi dalamnya. Saya mulai langsung pikiran saya, mana mungkin telur itu di dalam bisa diisi. Kan ada isinya. Dari tadi kan melon juga ada isinya. Dia hilanginnya gimana isinya bisa masukin ini. Waktu dia buka sunkistnya, telur di dalam. Dan waktu telur, cara pegang telurnya begini dia. Terus dia minta kamera mendekat. Saya bilang, jangan-jangan anak ayam tadi. Masalahnya saya mikir gimana dia nafasnya, oksigennya. Kan cukup lama permainan. Terus kamera mulai sorot ke meja. Dia ketuk telurnya. Keluar anak ayam tadi. Wah. Ya dia gak tahu kita ceritakan ini. Tepuk tangan buat dia boleh deh. Heran kan? Kok bisa? Saya bingung saudara. Malam itu saya tidur dalam kebingungan. Saudara. Saya mikirin gitu. Seru juga ya. Gimana caranya? Lalu saya mulai berdoa sebelum tidur. Ketika saya berdoa, disitulah Roh Kudus menaruhkan di hati saya sesuatu. Saudara, ada satu impresi yang dimana saya mulai ditaruhkan di hati. Kamu heran dari itu? Iya Tuhan, saya bilang. Kok bisa, saya bilang. Dan mulai Tuhan taruhkan di hati saya sesuatu. Sesuatu yang mengejutkan. Kalau David Copperfield menyaksikan acara tersebut, kira-kira dia heran gak seperti saya? Ayo, saya mau tanya yang tadi udah nonton David Copperfield. Saudara yang kenal David Copperfield yang pernah lihat, kalau nonton acara itu David Copperfield hadir dan nonton dan lihat, seperti kita gak? Tadi saya cerita aja, saya lihat wajahnya kagum semua. Wow, kok bisa? Kalau David Copperfield yang lihat itu, kagum gak dia? Menurut dia biasa atau luar biasa? Yes. Saya terdiam waktu sebelum berdoa, Tuhan bilang, biasa. Saya bilang, Tuhan biasa sih bagi dia. Iya. Dan Tuhan nyatakan, ketika anak engkau menangis, ketika engkau bergumul dengan panggilanmu, engkau bilang, Tuhan berat, Tuhan. Ketika engkau berat, Tuhan penyakit ini berat. Tuhan masalah pindah ruko itu. Tuhan masalah ekonomi berat. Tuhan anakku kena narkoba ini berat. Tuhan gak mungkin pasanganku berubah. Tuhan ini berat. Ketika engkau menangis, engkau berkata itu berat. Tuhan bawa saya lihat apa? Kira-kira kalau malaikat Tuhan, ini cuma tingkat malaikat loh. Lihat kamu bergumul terhadap masalah suami, terhadap masalah anak, ekonomi, kesehatan. Malaikat waktu lihat itu, yang biasa hidup dengan Allah di surga, malaikat lihat engkau nangis masalah itu. Bagi malaikat luar biasa atau biasa? Biasa. Aku nangis. Kok malaikat tersenyum sih? Gitu seandainya gitu kan ya. Kok biasa? Kenapa? Malaikat bilang, masalahmu biasa. Bagi Tuhan tuh gak ada mustahil. Kita ada hidup di tatanan ilahi dan lihat karya Tuhan semua. Itu biasa. Karena itu hari ini, jangan pakai persepsi dunia, perspektif dunia. Pakai kacamata Allah. Lihat dari sudut pandang ilahi. Amin. Lihat masalahmu dari sudut pandang Allah. Jangan lihat panggilanmu, masalahmu dari sudut pandang manusia. Kalau engkau lihat dari sudut pandang Allah, engkau akan berkata, biasa tuh. Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Malaikat bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalimat ini kalimat siapa? Malaikat Gabriel. Amin. Kenapa bagi Tuhan gak mustahil? Karena Gabriel bilang, kita udah bergaul sama Tuhan udah biasa tuh. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa pelajaran bagi kita dalam hidup kita. Soalnya kita mungkin sering menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Soalnya engkau berkata mustahil pasanganku berubah, mustahil anakku berubah. Jangan pernah bilang mustahil. Karena dalam kamus iman kita, nggak ada kata yang mustahil. Bagi orang percaya, nggak ada yang mustahil. Amin. Kalau bersama Tuhan. Saudara, tetapi
kita seharusnya percaya lewat pelajaran Maria tersebut. Bahwa kuasa Allah melampaui logika manusia. Sama-sama kadang kuasa Tuhan melampaui logika saya. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan melampaui logika saya. Jangan andalin otakmu. Kadang manusia ngandalin otot. Ingat gak kejadian Yakub? Dia waktu akan, padahal Tuhan udah lepaskan dia nih dari Laban. Laban kejar dia lari dari Laban. Pada waktu akan sampai ke Yakub, malaikat Tuhan nyatakan dia, jangan kamu katain sepatah kata pun tentang Yakub. Pertanyaan saya, siapa yang bela Yakub? Tuhan. Betul? Soalnya Laban, waktu Yakub lari Laban itu udah bawa sanak saudaranya, udah bawa anaknya, udah kejar, pasti ada tujuan. Sesuatu yang dia mau perlakukan. Tapi Tuhan nyatakan mimpi ke Laban. Kamu jangan katain sepatah kata pun tentang Yakub. Jangankan berbuat, ngomong pun kamu jangan katain. Soal di situ saya belajar. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Kalau orang gosipin kita, kalau sampai dia bisa keluar kalimat gosip itu untuk kita, Tuhan izinkan, Tuhan sedang proses kita. Amin. Saudara, setelah Laban ketemu Yakub, akhirnya dia ampunin Yakub, dia lepaskan Yakub, masalahnya Yakub akan ketemu Esau. Saudara tahu, Yakub lupa lagi Tuhan yang telah bekerja membela dia. Yakub atur 2 pasukan. Pasukan pertama maju. Yakub pikir gini, kalau pasukan pertama dibantai, berarti Esau belum mengampuni dia. Pasukan kedua bisa terluput. Dan sampai malam, saat dia ngatur 2 pasukan, dia tetap tidak tenang, dia nggak bisa tidur. Dia atur lagi istri anak-anaknya, dia seberangkan ke sungai Yabok. Dia atur, jangan sampai terkejar. Dan malam itu dikatakan di Alkitab, di Kejadian pasal 32, Yakub semalaman tidak bisa tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menjumpai Yakub. Pernah dengar kisah Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan? Tuhan sendiri ya, teofani ya. Jadi sebelum perjanjian baru sudah terjadi pernah bagaimana Allah datang kepada manusia. Menyatakan diri. Betul kan ya? Dan bergumul dengan malaikat Tuhan. Yakub diberi kemenangan. Nggak mungkin Yakub bisa menang dari Esau. Sekali lagi. Tidak mungkin Yakub bisa menang melawan Allah. Tapi Tuhan yang memberi kemenangan kepada Yakub. Dan apa yang terjadi? Ketika itu Tuhan patahkan pangkal paha Yakub. Tuhan tinggalkan rasa sakit pada dia. Di situ Tuhan ajarkan, Yakub, kamu tuh ngatur pasukan begini ngatur. Kamu tuh ngandalin otak, strategi. Sudah itu, sekarang kamu ngandalin ototmu. Tuhan ajarin, andalin aku. Bukan ngandalin otak, bukan ngandalin otot, tapi ngandalin Tuhan. Amin. Ya sama-sama bilang, jangan ngandalin otak, jangan ngandalin otot, andalin Tuhan. Saudara gini loh, kalau udah di titik yang mustahil, saudara dalam pelayanan kita, ada yang kerasukan, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang sakitnya divonis dokter, kanker, gak bisa sembuh. Saya mau tanya, dokter kurang pintar apa? Betul? Soalnya kita lihat orang yang kena sakit, uangnya begitu banyak. Kurang apa dia kerja dengan segala ototnya cari uang. Tapi gak bisa apa-apa kan? Ketika kita gak bisa apa-apa, jangan lupa, ngandalin Tuhan. Nah, disinilah malaikat bilang, nggak ada yang mustahil loh Maria, andalin kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita belajar. Ketika Maria menerima jawaban, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga kita belajar dari kisah Maria. Iman dan penyerahan total kepada Allah. Maria bilang apa? Di ayat 8:38. Maria jawab begini. Sesungguhnya, baca sama-sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita percaya bahwa bagi Tuhan segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita tahu bahwa ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin kalau bersama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana semua itu terwujud. Kita belajar dari sikap Maria. Dengan iman, dan iman itu kadang bicara gini, kita belum tahu apa yang di depan. Cuma kita jalanin dulu, percaya dulu. Gak tahu. Abraham gak tahu apa anaknya selamat apa tidak. Tuhan bilang persembahkan anakmu. Susah loh Tuhan dapatnya. Persembahkan. Dan Abraham jalani. Bahkan anaknya nanya, Pak, kayunya sudah ada. Dombanya mana? Gak tahu. Tapi ketika dia mengangkat pisaunya akan mempersembahkan anaknya. Tuhan bekerja di titik itu. Karena itu Abraham disebut Bapak orang beriman. Kita nggak tahu di depan ada apa. Yang kita percaya melangkah dulu. Amin. Iman dan
penyerahan total. Ya, sesungguhnya aku ini hamba. Jadilah suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau ngapain saya? Lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Itu yang dikatakan. Betul? Bukankah kita nyanyi lagu? Ingat, suka-sukamu Tuhan. Soal ketika di Taman Getsemani, Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Terserah Bapak mau ngapain. Kalau cawan ini tidak lalu, kehendak Tuhan yang jadi. Bapak, bukan kehendakku. Saudara, di sini saya melihat karakter Maria yang luar biasa. Di masa Natal ini kita belajar. Jangan suka maksa Tuhan. Jangan suka mau kehendak kita yang jadi. Saudara, yang kita harus lakukan adalah, apa sih maunya Tuhan sebenarnya? Soalnya saya takut kadang-kadang dalam pertumbuhan gereja. Ya, saya tadi ngobrol juga dengan Pak Red. Dalam pertumbuhan gereja, perkembangan gereja. Saya takut kadang kita memakai pikiran kita. Jangan maksa kehendak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan. Maria ketika berkata, jadilah, aku ini cuma hamba kok. Hamba yang dipakai itu budak. Aku cuma budak. Tuhan mau apa terserah Tuhan. Gua ngikut aja di Tuhan. Saudara, Maria tunjukkan iman. Ketatan penuh. Berat gak tanggung jawabnya? Berat. Tantangan dihadapi apa? Dia biasa dicerca masyarakat. Dia bisa dicemooh. Saudara, dia tidak punya kepastian masa depan. Ingat tadi saya katakan umurnya kira-kira 16. Dan Maria menghadapi banyak tantangan lagi. Mari saya mau tutup ini dengan cerita gini. Maria sedang bertunang, Alkitab katakan. Sekarang kebayang gak? Maria datang ke Yusuf. Dan dia udah gak bisa sembunyi nih. Makin besar nih perutnya. Udah pakai baju yang untuk nutupin. Tapi bagaimanapun harus kasih tahu Yusuf. Maria, Yusuf, mau ngomong dong. Kamu kok aneh sih hari ini mau ngomong aja. Mau bicara. Kenapa? Ngomong aja. Enggak, Yusuf. Kamu percaya nggak, Yusuf? Malaikat Tuhan masih ada. Yusuf bilang, kamu ngomong apa sih? Kita sama orang Yahudi, percayalah malaikat Tuhan ada. Masa enggak? Maria ngomong lagi. Kalau malaikat datang ke manusia, mungkin nggak Yusuf? Gitu kan ya? Anak umur 16 tahun kan begitu kan ya? Kadang-kadang pakai bajunya, iya kan begitu kan? Masih ngurus gitu kan ya? Belum lagi kalau lagi bilang, nah gitu kan gitu. Masih 16 tahun kan begitu kan? Percaya nggak? Terus Yusuf bilang, ya percayalah, malaikat bisa datang. Tapi kan 400 tahun loh Yusuf. Ya terserah Tuhan, Yusuf bilang. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan mau berapa tahun, tapi kalau Tuhan menyatakan bisa. Terus Yusuf mulai agak aneh. Kamu ketemu malaikat. Enggak, saya mau tanya dulu. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu bisa bangkitin orang mati? Aduh, kamu ngomong apa sih dari tadi? Langsung aja, nggak usah muter-muter. Ya percaya. Kamu yakin? Aduh Maria, capek banget. Langsung aja. Tiba-tiba Maria, weh, loh kamu kenapa? Ngomong saya udah weh, masuk angin. Enggak. Gini, gimana ya? Yusuf udah bingung nih. Tapi Yusuf ada satu pengharapan. Mulai seneng. Kayaknya ada sesuatu deh. Iya. Bener Yusuf, malaikat ada loh. Nah ya kan, apa saya bilang? Bener. Kamu itu. Gimana? Ketemu malaikat ya? Maria sekali ngaku. Iya. Yusuf langsung lompat kegirangan. Dia udah gak tahu sikapnya, udah kayak anak kecil. Yes. Bener gue bilang. Gue udah tahu deh. Saudara jangan cari cerita ini di Alkitab ya. Nanti Pak kok saya baca gak ada. Ini pendeta seru banget cerita. Enggak, ini kan kita imajinasikan dong ya kan. Tantangan dihadapin kan. Yes, waduh. Saya udah bilang. Kamu wanita, saya tahu waktu pacaran sama kamu. Saya tahu hidupmu kudus, kamu wanita yang saleh. Waduh, makanya Tuhan pilih kamu. Waduh, benar malaikat. Gimana? Malaikat ngomong apa? Ayo malaikat ngomong apa? Benar, percaya ya? Iya, saya percaya. Cepat malaikat ngomong apa? Kamu itu dipilih Tuhan loh, bayangin. Tuhan gak ngomong sama negara bangsa kita 900. Sekarang nampakkan diri. Cepat. Apa? Aku hamil, kata malaikat. Aku hamil, kata malaikat. Percaya gak Yusuf? Halo, percaya gak? Ya gak percaya kan, kita bilang dia mau mencerai. Langsung seperti halilintar menyamar.
Maria, lu kalau selingkuh bilang aja selingkuh. Nggak usah mulai dengan cerita saya percaya nggak malaikat. Nggak usah deh kayak gitu Maria. Kalau Yusuf bisa nyanyi apa kan. Beneran. Apaan sih kamu Maria? Lu kalau nggak benar bilang, kalau mau putus bilang, nggak usah pakai begitu. Memutar balikkan badan dan pergilah Yusuf dengan letih, lesu, lemah. Dan hatinya berkata, kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Sampai di rumah Yusuf mulai berkata, gimana caranya Tuhan? Aku udah setia, aku udah taat, aku pria yang gak macem-macem. Aku memang miskin, aku memang anak tukang kayu. Tapi gak boleh dong dia khianatin aku kayak begitu. Tuhan kalau engkau punya rencana juga, Tuhan gak marah sama Maria. Tuhan samber dia pakai petir karena dia pakai namamu bohongin aku. Dia pakai nama atas nama Tuhan bahwa dia hamil. Dia bilang dia ketemu malaikat. Berani wanita kayak begitu. Manusia. Aduh, Maria. Kalau kamu mau sama yang lain ngomong gak usah pakai nama Tuhan. Sepanjang malam dalam kesedihan mungkin Yusuf tertidur dengan bergemangan air mata. Dan dalam kelelahan tangisan tidak sanggup lagi tertidur lelaplah dia. Siapa yang membela Maria? Siapa yang membela Maria? Siapa yang intervensi? Tuhan. Malaikat Tuhan datang ke Yusuf. Yusuf, yang dikandung Maria itu dari Tuhan. Terima dia. Maria bisa bela diri? Sanggup pertahankan Yusuf dengan caranya dia? Nggak sanggup. Kalau bukan Tuhan bekerja. Yusuf udah ceraikan Maria. Sekali lagi lihat. Saudara, ketika Maria berserah diri, sekali lagi itu bicara apa? Tuhan mau, ketika Tuhan berikan panggilannya, yuk respon dengan iman. Amin. Modalnya cuma itu, iman. Kalau sudah kasih tanda ya, iman. Saudara, ketaatan kita, ketaatan saya, ketaatan saudara, seringkali memerlukan keberanian untuk melangkah. Kenapa? Tanpa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Itulah namanya iman. Saya ulangi. Ketaatan kita seringkali memerlukan keberanian untuk berjalan. Walaupun tanpa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Soalnya saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin bergumul berat. Kita mungkin minta pemusik boleh maju ke depan. Mungkin kita berkata, Tuhan, hari-hari ini gelap. Gak ada pegangan. Saya nggak tahu ke arah mana. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Ingat, saudara, percaya pada kemungkinan. Siapa yang percaya pada ketidakmungkinan? Boleh lambaikan tangan? Saudara, di hidup ini, di dunia ada terjadi ketidakmungkinan? Ada. Tapi siapa yang sanggup dalam situasi sulit dan bekerja membuat ketidakmungkinan menjadi mungkin? Hanya Allah. Jadi saudara, apapun situasi sulit yang kau hadapi, ingat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Katakan, Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. 1, 2, 3. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Karena itu minta sama Tuhan, Tuhan bikin aku percaya Tuhan. Tuhan, aku yang gak percaya, buat aku percaya. Yang kedua, taat pada panggilan Tuhan. Apapun yang Tuhan panggil untuk saudara lakukan. Meskipun tampak sulit. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Amin. Soalnya ada orang pakai ayat ini nih. Sering dengar pakai. Walaupun minum injak ular tedung, minum racun maut, tidak akan mati. Pernah dengar ayat ini? Jangan sembarangan pakai. Yang gak mati itu untuk orang yang menjalankan misi, menjalankan panggilan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita gak jalanin, kita minum racun, mati saudara. Saya ulangin, injak ular tedung tidak akan digigit, minum racun maut gak akan mati. Itu untuk yang penuhin panggilan Tuhan. Kalau lu hidupnya lari dari Tuhan, gak lakukan kehendak Tuhan, mau sok-sokan, ya mati. Saudara, yang ketiga, kesimpulan kita. Seperti Maria berkata, jadilah kehendakmu. Aku ini cuma hamba. Terserah mau apa. Seperti Yesus berkata, Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Miliki iman yang berani meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
dari awal, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, ya Yesus. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bolehkah kita tundukkan kepala kita dan pejam mata kita di hadapan Tuhan? Pada saat matamu terpejam, biarlah mata imanmu memandang kepada tata kasih karunia Tuhan. Pada saat kepalamu tertunduk, tapi biarlah hatimu terangkat di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah Natal tahun ini kita boleh memiliki relasi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak datang ke dunia membawa organisasi, membangun institusi, tapi dia membawa sebuah relasi. Karena dosa kita dipisahkan dari Bapa. Dan Tuhan telah memberikan Yesus Kristus anaknya lahir untuk engkau dan saya. So kalau hari ini engkau punya panggilan daripada Tuhan untuk hidupmu, engkau berkata, Tuhan aku terbatas, Tuhan situasiku saat ini mustahil. So saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi. Mungkin kau menghadapi masalah kesehatan, atau vonis dokter yang tidak nyaman buat engkau, membuat engkau begitu bimbang. Mungkin masalahmu adalah keuangan, mungkin masalahmu adalah hubungan dengan pasanganmu, atau bahkan engkau punya panggilan hidup yang engkau tahu Tuhan mau engkau apa. Engkau sudah tahu kehendak Tuhan atas hidupmu, tapi engkau tidak berani melangkah. Engkau tahu Tuhan mau pakai hidupmu, engkau tidak berani berjalan. Saudara, pagi ini menjelang siang, lihatlah Maria yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mengajarkan kita melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Maria di Natal pertama, bahwa ketidakmungkinan bagi manusia, bagi Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Siapakah di tempat ini berkata, Tuhan, hari ini sebelum pulang dari tempat ini, saya mau ngambil satu komitmen. Saya mau seluruh hidup saya sampai ke depannya, saya mau mengakui bahwa rencana Tuhan melampaui pemikiran saya. Kalau engkau berkata demikian, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Siapa yang berkata yang kedua, Tuhan, hari-hari ini saya sedang menghadapi ketidakmungkinan. Saya sedang menghadapi hal-hal yang mustahil. Mungkin masalah keluargamu, masalah pernikahanmu, masalah pekerjaan karirmu. Dan engkau berkata, bagaimana mungkin Tuhan, aku yang lemah ini, aku yang biasa ini, Tuhan mau pakai hidupku. Bahkan engkau mulai memiliki gambar diri yang rusak. Engkau merasa tidak mungkin orang seperti engkau dipakai oleh Tuhan. Engkau merasa mustahil. Tapi saat ini, siapakah yang berkata, Tuhan, dengan iman, dengan percaya aku mau berserah total pada rancangan Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai aku. Saya mau sepenuhnya taat, saya mau berani melangkah. Sekalipun di ibadah ini saat ini, engkau belum tahu hari esok 2025 apa yang terjadi. Engkau tidak, bahkan saat ini engkau tidak memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Maunya Tuhan untuk keluargamu seperti apa. Engkau tidak tahu maunya Tuhan untuk anakmu seperti apa. Engkau saat ini tidak tahu maunya Tuhan untuk pasanganmu seperti apa. Tuhan, aku nggak tahu Tuhan. Engkau bahkan, Tuhan, aku bingung, aku nggak tahu maunya Tuhan apa. Bahkan engkau sudah berkata demikian.
Tahukah saudara yang Tuhan mau apa? Kalau engkau tidak tahu apa yang Tuhan mau dari engkau, tapi satu hal yang engkau tidak bisa mengelak, pasti engkau tahu yang Tuhan mau dari engkau apa. Saya ulangi, mungkin engkau tidak tahu maunya Tuhan apa atas engkau, tapi pasti engkau tahu maunya Tuhan atas engkau apa. Saudara tahu maunya Tuhan apa? Yaitu saudara taat. Saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini kita bilang, Tuhan, oke, di GBI Rock dan ibadah ini saya jujur Tuhan, sampai hari ini saya belum tahu kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Tapi dalam khotbah hari ini saya tahu satu hal, bahwa kalau saya tidak tahu, tapi saya tahu yang Tuhan mau dari saya apa, yaitu taat dan percaya, berserah total. Pertanyaan saya, maukah engkau sepenuhnya menjalani kehidupan yang taat dan beriman kepada Tuhan? Karena itu maunya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Kalau engkau mau, katakan sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, rawat langkahku. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan, ku tak dapat berharap. Saudara, kalau hari-hari ini ada kenyataan-kenyataan yang pahit, atas kenyataan hidup, ada kenyataan hidup yang begitu berat yang kau hadapi, namun hatiku, yang Tuhan mau adalah engkau tetap percaya. Lihat ke tata kasih karunia Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Tuhan, kadang kami gak tahu rencanamu ya Tuhan. Hatiku tetap, kami gak tahu kehendakmu. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya. Tolong kami yakin. Tolong kami berserah. Tuhan, tolong kami. Tuhan tahu kami yang menghadapi kepahitan hidup, kenyataan hidup yang berat. Mari saudara, saya mau saudara yang berdoa sama Tuhan, sembah Tuhan saat ini. Musik, sembah, bicara sama Tuhan. Apa yang Roh Kudus taruh di hatimu, bicara sama Tuhan. Apa yang Roh Kudus taruh di hatimu, saudara, ingat, seberat apapun masa yang engkau hadapi, di hadapan Tuhan dari perspektif ilahi tidak ada yang berat. Dari sudut pandang Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan yang terbatas. Ya Yesus, kami berseru kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau mengakui kami terbatas. Tuhan, kami menghadapi kalau ada anak-anak-Mu di tempat ini, dalam pergumulan-pergumulan, baik kesehatan, baik bisnis, karir, ekonomi, hubungan keluarga, bahkan dalam panggilan hidup yang saat ini menghadapi tantangan. Kami mau memandang kepada Tuhan saja. Ya Bapa, kami percaya kalau kami bersama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil. Kami gak mau ngandalin otak kami lagi Tuhan. Kami selama ini mengandalkan kekuatan kami, akhirnya juga kami tidak sanggup.
Tapi hari ini kami mau ngandalin Tuhan. Terserah Tuhan kau maunya apa. Suka-sukamu Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau serahkan pada Tuhan. Kami mau seperti Maria berkata, kami ini cuma hamba. Kami ini budaknya Tuhan. Tuhan yang sudah angkat kami jadi anaknya Tuhan, jadi ahli warisnya Tuhan. Tuhan yang telah membuat hidup kami berharga. Tuhan yang telah menjadikan kami biji mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menyerah. Sekalipun hidup kami seperti berada di terowongan yang gelap, tapi kami percaya terang Tuhan menanti di ujung terowongan yang ada. Bapa, Engkau lihat jemaatmu di tempat ini. Bahkan mungkin ada yang datang ke gereja hari ini berkata, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau peduli, Engkau mengerti Tuhan. Tuhan, kalau hari ada yang datang bahkan mau mundur, Tuhan Engkau jamah, Engkau tahu. Tuhan, orang di sekitar kami mungkin tidak tahu pergumulan kami, yang duduk di samping kami tidak tahu apa yang kami sedang hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tahu. Tuhan, kami yakin kalau Tuhan memberikan panggilan, Tuhan memberikan tugas, pasti Tuhan berikan kesanggupan. Pasti Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan berikan anak dalam hidup kami, Tuhan titipkan anak itu. Kalau Tuhan berikan, pasti Tuhan berikan kesanggupan. Kami membesarkan anak kami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau memberikan pasangan hidup daripada Tuhan, pasti Tuhan beri kami kesanggupan untuk menjalani hidup ini bersama pasangan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan selalu punya rencana yang sempurna melampaui yang kami rencanakan. Karena itu tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami yang tidak percaya ini, supaya kami percaya. Supaya kami beriman. Hamba mohon Kau lawat umat-Mu. Biarkan pagi ini bukan ibadah yang biasa. Tapi kami mau pulang, kami mau ambil satu komitmen. Mulai Natal ini, kami mau tempatkan Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau membangun relasi, kami mau nempel sama Tuhan, kami mau lekat dengan Tuhan, kami mau terkoneksi dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti Maria, sepenuhnya berserah total kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di keluarga kami, seperti yang telah Tuhan tentukan di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam pernikahan kami. Jadilah kehendak-Mu di kesehatan kami. Jadilah kehendak Engkau di dalam karir kami, dalam pelayanan kami, seperti yang telah Engkau tetapkan di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Ya, ini udah. Chef, udah mulai chef. Nggak ngomong. Salam warga kerajaan, senang bertemu dengan saudara sekalian yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online. We are glad you are home. Sekarang saatnya Rock News sambil saya mau masak nasi goreng mentega yang enak, simple, dan medopol. Pertama-tama kita masukkan menteganya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Oke, kita tunggu sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Saya juga nunggu saudara buat join KM loh. Kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Mari bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja ini supaya kita semua dapat saling mendukung, kemudian juga dapat saling membangun dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini bahan yang paling penting, nasi putih. Sama seperti doa, mari saudara sekalian bisa terlibat di dalam doa-doa malam yang ada. Kita bisa sama-sama mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara, juga pergerakan gereja yang ada.
Masukkan nasi putihnya. Ini baunya sudah kemana-mana ya, saudara. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada kaldu bubuk, merica, garam. Juga kita mau tambahkan mentega lagi ya, biar lebih sedap dan berwarna. Sama seperti kita, juga harus lebih berdampak dan memberikan warna bagi gereja di mana tempat kita bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kontak person berikut ini. Nah, ini sudah matang ya, saudara. Bisa kita sajikan ke piring. Nah, ini biar lebih lengkap dan lebih cantik, kita bisa tambahkan timun dan tomat. Seperti ini, saudara. Bisa lebih cantik. Oh iya, saudara. Jangan lupa loh, ibadah Natal itu nggak lengkap kalau tanpa kehadiran saudara. Jangan lupa datang ya, tanggal 22 Desember jam 5 sore. 5 sore loh ya, bukan 5 pagi. Di Gereja Gibirok Semarang, bukan di dapur saya. This is it, Rocknews minggu ini. Cobain ah. This is it, Rocknews minggu ini. Cobain ah. Enak banget. Masak nasi goreng yang bikin wong ayu. See you and God bless you. Shalom warga kerajaan, pada Advent, Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting dan saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas tahta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon. Tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan perang,
dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons, amin. Aku percaya, terjadilah padaku, baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pastor Fu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita senantiasa ingin terus belajar seperti Maria, berserah penuh, taat dan memiliki iman, siap untuk minta sama Tuhan. Kita mau mengalami hal-hal yang besar. Dan tema gereja GBI Rock di tahun depan adalah The Year of Preparation. Jadi kita harus siap untuk juga menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebelum saya memberikan beberapa informasi, apakah ada yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI Rock Semarang, boleh melambaikan tangannya dari tempat duduk. Oke, di belakangnya Bu Sinta ada. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Kami mengundang kakak jika berdomisili di Semarang, belum memiliki gereja yang tetap, bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah selanjutnya. Oke, pengumuman yang pertama mengumumkan komsel yang akan ada di minggu depan itu off dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi komsel KGC dan komsel umum ditiadakan dan kita akan berkumpul bersama lagi, berkomsel ria lagi di tahun depan. Untuk tanggalnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, Christmas Celebration dengan tema Son of Man. Minggu depan kami mengundang setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bergabung bersama di ibadah perayaan Natal. Ini ibadah yang sangat spesial. Akan dilayani oleh Ibu Dr. Krisna Wijaya dan kita ada open gate dulu dari jam 4 sore. Nah ibadahnya jangan lupa ya Bapak Ibu, ini ibadahnya sore, jadi yang pagi tidak ada. Ibadahnya kita akan mulai di jam 5 sore, tapi kita akan open gate dulu jam 4, di situ kita bisa menikmati snack yang akan disiapkan oleh tim dan ada foto booth juga. Jadi kita bisa berfellowship dulu sebelum kita lanjut ibadah. Jangan lupa untuk datang, pastikan datang. Kita mau bersama-sama merayakan hari yang spesial kelahiran Sang Raja. Oke. Kemudian untuk info persembahan, Bapak Ibu dapat menggunakan 2 cara, ada secara manual, ada amplop dan kotak persembahan yang ada di belakang, dan kemudian jika Bapak Ibu mau scan, ada juga barcode-nya di belakang, bisa scan, dan jangan lupa untuk menginput kode uniknya 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, 05 untuk pembangunan. Sekian informasi dari saya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, sudah 3 minggu ini kita tayangkan Rock News yang tadi ya. Apakah sudah ada yang mencoba membuat nasi goreng mentega? Oh belum ada ternyata. Berarti ini semua menunggu dimasakkan oleh chefnya ya. Oke, ya itu penasaran saja ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengar.
Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang ingin berbicara melalui Pastor Fu yang hari ini menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkati Pastor Fu lebih lagi, Kau berkati beliau, Kau berkati hamba-Mu ini dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kau bawa Pastor Fu untuk semakin next level lagi dimanapun ia berada, kemanapun dia pergi Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang memelihara, bahkan Tuhan juga memberkati keluarganya, istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati mereka lebih lagi, Kau pakai terus keluarga ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami ingin memberi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, karena kami tahu berkat datangnya dari Engkau dan semua harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Bu yang sudah melayani pagi hari ini dan mengingatkan untuk minggu depan. Jangan lupa kita akan ada Natal bersama. Akan banyak kejutan-kejutan yang akan ditampilkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan waktunya jam 5 sore. Ya, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang baru di dalam acara Natal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita siapkan untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2025. Tentunya ini merupakan tahun yang luar biasa karena ada perubahan generasi yang baru, generasi beta. Ya, itu sesuatu yang ya bersyukur kita bisa menyaksikan bagaimana nanti perkembangan-perkembangan yang semakin luar biasa. Memang sepertinya luar biasa, tetapi tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Mari kita sama-sama kita berdoa mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat atas apa yang Kau sudah nyatakan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap kami, bahkan kami percaya Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya juga ketika kami meninggalkan tempat ini, Engkau mencurahkan akan kuasa-Mu agar hidup kami benar-benar menjadi saksi hidup yang nyata bagi dunia yang ada. Engkau memberkati setiap kami, bahkan Engkau memenuhi kami dengan damai-Mu. Engkau melindungi setiap kami dengan segala hal yang jahat. Bahkan kami percaya Tuhan Allah yang akan membawa kami untuk masuk lebih lagi ke dalam dimensi-Mu. Kami akan menyaksikan terobosan-terobosan baru. Kami akan mengalami terobosan-terobosan baru. Dan kami percaya tinggal beberapa minggu yang ada di tahun 2024 ini. Tetapi kami tetap yakin, kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan akan membawa kami untuk benar-benar mengalami hal-hal yang jauh lebih dahsyat dari apa yang sudah kami alami saat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan bersyukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala apapun yang akan Kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.